Nggak, aku nggak mau nanya. Nanti aja lah, masih panas-panas begini. Pikiran dia juga masih kalut. Belum waktu yang pas. Nanti aja akan ada waktunya kok. Janjikan lagi, dapat film, dapat sinetron stripping, supaya dia bisa merubah hidupnya jadi lebih baik. Itu sih harapan aku. Bang Kris, tapi waktu ke Medan dia nyeritain detail lagi ngapain, di mana, apa segala macam. Nggak cerita dia, aku pun juga nggak nanya. Emang sengaja aku nggak nanya mau ngapain gitu. Udah terjadi kan. Tuh, ya pura-pura nggak tahu aja, tutup buku, buka lembaran baru. Ya mudah-mudahan dia bisa berubah. Aku pun juga kalau misal banyak salah sama dia ya aku minta maaf. Udah sama-sama introspeksi diri. Berarti komunikasi bisa dibilang kurang intens ya Sekarang, waktu kejadian. waktu kejadian nggak ada komunikasi dong. Kan handphonenya nggak bisa dihubungi. Sebelum itu maksudnya. Sebelumnya sangat intens sekali. Ya, dia suka nyariin. Ya kita saling berkabar. Untuk masalah kabar memang dia lebih gila ya. Suka nanya gitu. Lebih ribet daripada aku sih. Tapi aku ngerasa seneng, oh gue dicariin nih. Ya aku ngambil sisi positifnya aja. Kalau kita di telepon ya berarti kita selalu ada di benak dia. Oh berarti dia memang fokusnya ke gue gitu. Aku dijadikan prioritas utama kan, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Itu aja. Dan selama ini aku tidak melihat indikasi ada orang kedua, Orang ketiga. indikasi orang ketiga gitu. Jadi aku ngerasa memang dia fokusnya ke gua lah, nggak kemana-mana. Berarti artinya sebelum kasus itu dia sempat ngomong dong, aku mau pergi ke sini, mau ke sini. Di saat lagi kejadian dia nggak ada ngomong mau kemana-mana. Itu ya mungkin ada sesuatu yang nggak perlu aku tahu, kan aku baru pacarnya, bukan suaminya kan. Bukan berarti semua kegiatan dia harus di-share. Ada porsinya yang dimana pacar harus tahu dan ada porsinya yang dimana pacar tidak boleh tahu gitu. Suami istri aja begitu loh. Suami punya problem, emangnya bakal diceritain ke istrinya? Enggak. Ya gimana yang orang yang masih baru pacaran. Jadi wajar kalau masih ada hal-hal yang bersifat privasi. Tuh. Tapi Bang Kris menanggapi apa di apa netizen nih soal video Hana yang katanya kalau jadi fuckboy harus yang berduit dan lain-lain. Bang Kris sendiri menanggapinya kayak gimana? Oh itu just kidding aja dia kok. Bercanda lah, itu kan TikTok kan. Tahu sendiri lah, TikTok kan cuma buat wadah bercanda seru-seruan. Tuh, biar ada bahan postingan juga. Gue juga bisa. Gue jadi fuckboy ya. Kalau ngeliat tweetnya jangan bangga. Bisa gue bikin kayak gitu. Jadi itu hanya sekedar wacana bercanda aja lah. Nggak ada maksud untuk menyudutkan seseorang, nggak ada. Mungkin Hana ada cerita ke Bang Kris dalam waktu dekat ini mau ngasih statement atau gimana Bang? Belum. Dia nggak ada ngomong ke tahap yang seperti itu ya. Ya dia hanya ingin menenangkan pikirannya dulu. Dia ingin rehat karena dia capek. Dia kurang tidur. Dan aku mau makan makanan yang aku lagi idam-idamkan dari kemarin belum tercapai. Itu aja. Kapan rencananya Bang Kris mau ketemu? Nantilah. nanti tunggu dia sudah menemui orang-orang yang berkompeten dulu lah dalam hidup dia ini. Aku lebih mengalah gitu. Kalau memang ada yang lebih penting ditemui ya monggo temuin dulu. Nanti ketika semuanya udah clear ya baru ketemu sama gua untuk ngebahas lebih ini lagi ya, face to face. Karena aku sepertinya bertugas untuk finishing sih dalam case dia ini. Biarin yang ini dia rangkum-rangkum dulu lah. Gitu. Minggu ini apa minggu depan? Kepo. Nggak tahu, belum ada planning sama sekali lah. Kangen nggak tapi? Waduh, ya pasti kangen dong, masa nggak kangen lah. Udah berapa hari nggak ketemu nih ya? Sekarang hari apa? Kamis. Berarti udah 4 hari. Ya dan gue nggak tahu kapan lagi bisa ketemu sama dia. Ya doakan aja lah bisa cepat. Tapi dari Hananya pengen ketemu Bang Kris gitu. Ngajakin ketemu nggak? Ya dia sih nelfonin terus ya dari tadi ya sebelum Angkat kalian datang dong. gitu. Bang. Nggak usah. Kangen kabar aja. Nggak usah. Kalau dibilang kangen pasti dia kangen. Kalau misalnya nggak kangen nggak mungkin dia telepon gue. Atau nggak nunjukin baik-baik aja dia. Jangan. Orang lagi mau istirahat, mau tenang dulu pikirannya. Lagi banyak pikiran dia ya. Tuh. Lagi banyak pikiran artinya psikisnya sempat ngedrop ya? Psikisnya nggak baik-baik aja, cuman shock aja gitu loh. Shock yang dimana gue berurusan sama kepolisian ini baru kali ini loh, first time. Pasti shock lah. Dulu gue juga gitu kok, shock sampai bengong kan. Gimana dia?
Pagi sekarang dia udah pulang, udah nyobain bahan tampuk, kena AC ya kan, dia mulai leha-leha dulu teman-teman. Oke. Apa tadi? Udah. Oke. Bang Kris mungkin kan udah sempet komunikasi, udah dengar penjelasan dari dianya nggak Soal apa nih? soal kasus ini? Cerita sebenarnya tuh kayak gimana sih? Nggak, aku nggak mau nanya. Nanti aja lah, masih panas-panas begini. Pikiran dia juga masih kalut, belum waktu yang pas. Nanti aja akan ada waktunya kok. Dia belum curhat juga, Mas. Katanya dia dijebak. Nggak, dia nggak ada cerita soal problem dia. Kita kayak telepon biasa aja, kayak seperti nggak ada masalah. Tuh. Dan Tapi- memang akunya mau seperti itu sih, biar nggak terlalu bikin dia stres. Takutnya kalau dia stres malah mengakibatkan kesehatan dia menurun lagi. Beda kan mental dia sama mental aku kan beda. Apalagi dia perempuan, umur 23. Ya aku lebih ngikutin alur dari mood dia aja deh. Tapi sebagai pacar ada rasa kecewa nggak sih atau marah dari kamu sendiri? Kok begini ceritanya atau bertanya-tanya bener nggak nih pacar gue ini gimana? Nah, kalau untuk media mah aku udah biasa, suka dilebih-lebihkan. Kalau untuk apa yang dia lakukan itu, aku sih nggak mikir ke arah sana. Aku lebih mikir ke masalah pribadi diri dia, individual dia. Dia tuh belum siap menghadapi masalah kayak gini. Kalau untuk duduk masalahnya itu fakta atau enggak, ya itu biarkan aja nanti pihak polisi yang memutuskan. Kan dia juga statusnya saksi. Tuh, kalian aja nih yang suka mendiskriminasi statusnya orang. apa? Statusnya saksi kan, orang dia pulang kok. Bang Kris, artinya kepulangan dia ini kasusnya udah selesai atau belum? Nggak tahu tuh, mesti tanya lawyernya. Kan kuasa hukumnya kan ada. Aku kan bukan kuasa hukum, nggak ngerti gitu loh. Lebih baik tanya sama yang lebih ahli aja lah. Tapi menurut Bang Kris mungkin alasannya Hana sendiri melakukan ini apa sih? Tujuannya, alasannya? Itu mesti tanya sama dia langsung. Menurut Bang Kris. Nggak tahu, aku nggak tahu. Karena kan diri dia, badan dia, pikiran dia. Ya, aku nggak tahu. Aku sih lebih, apa yang udah terjadi ya sudah, nggak bisa diputar-balikan lagi. Yang penting yang udah lalu dijadikan pengalaman aja. Setelahnya udah fokus kerja, gaspol no limit lah. Gak usah pikirin kata orang, gak usah pikirin hal-hal yang tidak penting. Kurangin pertemanan yang memang teman itu nggak ada gunanya, dibuang. Ya udah fokus untuk hal yang benar gitu. Bang Kris sendiri sebagai pacar memaafkan nggak? Oh, saya mah penuh maaf. Sama musuh-musuh gue aja gue maafin. Gimana sama pasangan gue? Gue tuh orangnya memaafkan. Ya, itu kan sebagai itu aja lah. Namanya manusia kan gak pernah luput dengan kesalahan. Aku juga gini-gini banyak salahnya kok sama dia. Ya jadi kita saling memaafkan aja deh, supaya hubungannya tetap langgeng ya. Nggak ada ribut-ribut. Aku nggak mau ribut sama pasangan nanti. Yang dulu kan udah nih, sama pasangan sendiri bisa ribut kan. Aduh, dulunya saling sayang tapi kok kedepannya ribut. Nah ini aku nggak mau kayak gitu untuk yang sekarang ini. Tapi Zak, kamu memposisikan diri kamu di masalah ini tuh seperti apa? Maksudnya kayak lebih hanya menjadi pendengar kah atau seperti apa? Kalau memang statement aku dibutuhkan sama dia, ya aku akan kasih penjabaran ya. Tapi kan dia masih punya ibu, ya dia masih punya saudara, saudari, ya dia akan lebih mendengarkan ke situ, ya monggo, nggak apa-apa. Tuh, aku fleksibel sih, kalau dimintain keterangan atau dimintai solusi aku akan kasih tahu. Tapi kalau ada yang lebih baik, ya monggo, tinggal dijalankan aja. Andai kata nih, amit-amit, maaf, berita itu benar. Kamu sebagai pacar mau menerima anak? Mau, wah gue mah kurang baik apa. Aduh, gue tuh bisa menerima kekurangan orang. Karena yang gue pelajari di saat masih remaja nih ya, kita mencintai orang tuh jangan karena ada kata karena, tapi dengan kata walaupun gitu. Jadi walaupun dia begini, gue masih sayang sama dia gitu. Jangan karena, kalau karena mah kelebihan, semua orang pasti bisa terima. Berarti Mas Kris sudah yakin ya sama Hana dan siap gitu pasang badan buat apa? Nggak pasang badan juga. Ya kan dia kan jadi dihujat habis-habis. Oh, Kamu dihujat. sebagai kekasihnya Ya. siap gitu buat membela dia. Oh, aku di sini posisinya bukan menjadi tameng untuk dia sih, tapi aku mengajak rame-rame untuk media cetak, media online, bareng-bareng yuk kita perbaiki lagi nama baik Hana Hanifa seperti sedia kala gitu. Kalau perlu video-video kalian yang ada di YouTube take down semuanya. Gitu.
hapus berita yang buruk-buruk soal Hana, kembalikan lagi namanya harum seperti dulu. Itu malah yang mau aku lakukan. Cukup? Bang Kris, telepon Hana dong. Iya, Iya, dikit sekali aja, aja. tanyain kabar aja gitu. Nggak tanya Jangan. Video call mah. Tanya lagi ngapain? Nggak usah Jangan. seputaran Udah itu. makan belum? Iya, kabar Jangan, aja, jangan. Mas. Tadi dia marah sama saya, jangan. Sam, tapi sepanjang jalan hubungan sama dia, yang kamu tahu tuh pergaulan dia seperti apa sih, dan mungkin teman-temannya dia ada yang sedikit mencurigakan nggak sih kalau menurut? Berhubung aku sama dia pacarannya baru 1 bulan. Kenal pribadi dia udah 2 tahun, tapi just kenal. Hana ya? Ya gue Chris. That's it. Cuman tahu itu doang. Tapi kalau untuk seluk-beluk kehidupan dia, circle pertemanannya kayak gimana, aku belum tahu. Kenal baru 1 bulan. Yang aku lihat anak baik, itu aja sih. Dan gak nyangka juga dia ada masalah besar kayak gini. Yang dimana background keluarganya juga kayaknya nggak menunjukkan dia itu anak nakal ya. Ya, ibunya tuh, wah, sama saya selalu, nah Chris, gitu. Nah, pokoknya diajun gitu deh kalau ngomong sama aku. Ibu.